Film ini ngikutin perjalanan seorang pemburu bernama Hugh Glass yang bakal ngelewatin hal-hal ekstrim banget demi bertahan hidup dan balas dendam. Ceritanya gelap, dingin, dan penuh penderitaan. Tahun 1823, sekelompok pemburu bulu binatang lagi berkumpul di hutan bersalju. Mereka ini pekerjanya Captain Andrew Henry dan lagi siap-siap pulang setelah berminggu-minggu tinggal di alam liar. Mereka ngumpulin bulu hewan seperti bison, berang-berang, rubah yang bakal dijual mahal. Glass ikut sebagai penunjuk jalan karena dia paling ahli sama hutan dan daerah itu. Dia juga bareng Hawk, anaknya yang berdarah campuran Pawnee. Ketika mereka lagi bersiap, tiba-tiba anak panah melesat dari semak-semak. Lalu datang lagi. Lalu suara perang dari segala arah. Suku Arikara menyerang, tiba-tiba situasinya langsung kacau. Orang jatuh, perahu terbakar, panah nyasar di mana-mana. Mereka kehilangan banyak anggota hanya dalam beberapa menit. Glass teriak nyuruh semua mundur dan naik ke kapal. Mereka kabur lewat sungai, tapi ancaman nggak habis. Sungai berbahaya, penuh batu, arus kuat, dan bisa bikin kapal terbalik. Ketika akhirnya mereka mendarat, semua langsung ngos-ngosan, dingin dan ketakutan. Tapi nggak ada waktu buat istirahat. Mereka harus lanjut perjalanan darat. Dalam perjalanan dikasih lihat sedikit masa lalu Glass. Dia pernah tinggal bersama suku Pawnee, menikah dengan perempuan asli suku itu, dan punya anak bernama Hawk. Tapi istrinya meninggal karena dibun-bun tentara kulit putih. Sejak itu, Glass cuma hidup buat satu hal, menjaga Hawk. Hubungannya sama Hawk kuat banget, dan itu jadi alasan utama dia terus bertahan. Ini bagian paling ikonik. Glass jalan sendirian buat ngecek jalan. Dia dengar suara geraman pelan dari balik pohon. Dia kira itu rusa atau serigala. Ternyata induk beruang grizzly yang lagi jaga anaknya. Begitu Glass terlihat, beruang langsung maju dan menyerang tanpa ampun.
Serangannya sadis banget. Gelas dicakar berkali-kali, punggungnya sobek, lehernya digigit. Dia diseret kayak boneka. Gelas sempat bangun dan nembak beruangnya. Tapi beruang itu masih hidup dan menyerang lagi sampai akhirnya tumbang. Setelah serangan itu, gelas tergeletak, napas satu-satu, dan tubuhnya luka parah. Kelompok menemukan gelas dalam keadaan hampir nggak bisa gerak. Dia cuma bisa ngeluarin suara kecil. Kapten Henry panik. Mereka dikejar suku Arikara. Kalau mereka bawa gelas, perjalanan bakal lebih lambat dan mereka semua bisa terbun-bun. Tapi ninggalin gelas begitu aja juga berat. Akhirnya Henry ambil keputusan. Dia bayar 3 orang untuk menjaga gelas sampai dia meninggal secara wajar. Yang maju, Hawk, anaknya, Bridger, anak muda yang polos dan baik, Fitzgerald, orang yang keras, egois, dan suka ngeluh. Awalnya mereka menjaga dengan baik, tapi hujan turun, hutan makin dingin, dan suara musuh makin dekat. Fitzgerald mulai ngomel. Dia nggak bakal hidup, kita cuma buang waktu. Di suatu malam, Fitzgerald nyoba membun-bun gelas, biar semuanya cepat selesai. Hawk melihat itu dan langsung nyerang Fitzgerald buat melindungi ayahnya perkelahian kecil terjadi. Dan akhirnya Fitzgerald menusuk Hawk sampai mat-mat. Gelas cuma bisa lihat, tubuhnya nggak bisa gerak sama sekali. Dia cuma bisa ngeluarin suara pelan sambil lihat anaknya mati di depan mata. Setelah itu, Fitzgerald bohong ke Bridger bilang kalau gelas udah sekarat dan Hawk kabur. Bridger yang polos percaya. Fitzgerald dan Bridger lalu ninggalin gelas dikubur setengah badan dalam salju. Meskipun luka parah, kehilangan anak, dan ditinggal mati, Glass masih bernapas. Dengan sisa tenaga yang hampir nggak ada, Glass menyeret tubuhnya keluar dari tanah bergerak pelan-pelan sambil menahan rasa sakit luar biasa. Nggak ada makanan, nggak ada bantuan, cuman tekad dan dendam. Perjalanan Glass setelah ini benar-benar neraka versi nyata. Makan akar-akaran. Dia cuma makan apa yang ada di hutan. Kadang akar pahit, kadang daun yang keras. Jatuh dari tebing dan masuk sungai Glass. Jatuh ke sungai es dan hampir meninggoy karena kedinginan.
bertemu suku Pawnee. Dia diselamatkan oleh seorang pria Pawnee bernama Hikuch yang ngasih makan dan merawat lukanya. Glass mulai jalan bareng dia. Tapi tak lama, Hikuch ditemukan di Bun-Bun oleh kelompok lain. Glass kembali sendirian. Badai salju. Glass sempat tidur di dalam perut kuda mati untuk bertahan dari badai. Ya, beneran masuk ke dalam badan kuda. Kalau enggak, dia mati beku. Setelah perjalanan yang panjang, menyakitkan, dan penuh luka, Glass akhirnya sampai ke benteng utama. Semua orang syok lihat dia masih hidup. Kapten Henry langsung sadar kalau Fitzgerald bohong soal kematian Glass dan Hawk. Henry dan Glass akhirnya berangkat buat ngejar Fitzgerald. Di pinggir sungai bersalju, Glass dan Fitzgerald akhirnya ketemu. Pertarungan brutal pun terjadi. Mereka saling tikam, saling pukul, dan keduanya sudah sama-sama rapuh. Glass akhirnya memenangkan pertarungan dan menodongkan pisau ke Fitzgerald. Tapi Glass berhenti. Dia ingat kata-kata Hikuch. Balas dendam itu milik Tuhan. Akhirnya Glass ngedorong Fitzgerald ke sungai. Fitzgerald hanyut dan berakhir di tangan suku Arikara yang kebetulan lewat. Merekalah yang membun-bunnya.
Gelas berdiri sendirian di tengah salju. Hidup, tapi terluka dari semua sisi, fisik dan mental. Dia menatap kamera. Napasnya berat, matanya kosong, dan film berakhir dengan wajah Gelas tenggelam dalam kabut salju. Begitulah alur cerita dari film The Revenant. Kisah tentang bertahan hidup, kehilangan, dan kekuatan tekad seorang manusia. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kisah seru lainnya. Dan like postingan ini agar gua makin semangat bikin konten seperti ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.